Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua masyarakat, pajak kita membangun Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi di Penabur Podcast Official bersama saya Edoy, yang hari ini tetap masih setia menjadi host buat pemirsa di rumah. Kali ini kita akan membahas suatu pertumbuhan pembangunan di daerah. Sendi utama dalam pembangunan di daerah itu tak lepas adalah pajak, sektoral pajak. Di sini kita mengundang salah satu narasumber yang paling kita anggap memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan atau mempercepat pertumbuhan suatu pembangunan daerah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Di sini kita kehadiran Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak Ahmad Fahli Dalimunte. Terima kasih. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore. Ya, Pak Kadis, kita mendengar Bapak beberapa bulan terakhir ini ada beberapa program utama yang getol dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui surat ke SK dari Pak Gubernur dalam mempertambah pendapatan asli daerah berdasarkan pajak kendaraan bermotor. Itu bagaimana tuh sistemnya Pak Kadis, pelaksanaannya saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edoy dari Penabur Podcast atas kesempatan kita berbincang-bincang santai. Sebagaimana judul yang dikatakan tadi, kami adalah termasuk organisasi OPD yang bertanggung jawab terkait dengan berjalannya pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Karena program itu, visi misi itu, kegiatan itu pasti membutuhkan anggaran. Benar. Pasti membutuhkan pembiayaan yang mana sebagaimana kewenangan pemerintah provinsi, pembiayaan itu dapat dihasilkan, didistribusikan dari pendapatan asli daerah. Khususnya kita ada 5 pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Inilah 5 pajak ditambah dengan retribusi yang dikelola oleh, kalau saya nggak salah itu lebih kurang 23 organisasi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Siap. Inilah yang memberikan kontribusi terkait dengan pembangunan di Sumatera Utara. Saat ini, sebagaimana kewenangan ketentuan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah, berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009, Gubernur memberikan insentif kepada masyarakat. Istilahnya itu insentif. Kalau bahasa kita itu adalah pemutihan. Nah, pemutihan ini mencakup kepada salah satunya adalah pembebasan biaya balik nama kendaraan kedua dan seterusnya. Ditambah lagi dengan adanya kemarin itu hasil analisa, hasil evaluasi dari tim pembina Samsat Pusat untuk meniadakan penerimaan pemungutan dari pajak progresif. Nah, itu kita cantumkan di dalam peraturan ini. Tambah lagi dengan pengurangan masa pokok pajak, pokok pajak, dan juga pengurangan kepada sanksi administrasi. Ini keringanan sanksi administrasi ya? Di situ ini yang kita masukkan. Bermulai, kalau saya nggak salah nanti bisa kita cross check kembali pada bulan Juni sampai dengan nanti batas 31 September 2023. Dari program ini kita melihat signifikasinya memang tidak sebagaimana kali yang kita harapkan. Kenapa? Kalau kita lihat dari database yang kita punya, kita menganut 5+1, artinya kita hanya menghitung target itu dari 5+1 kendaraan, karena pajak itu dihitung 5 tahun aja. 5 tahun ya. Jadi untuk capaian tadi kan disebutkan bahwasanya ada durasi nih Pak Kadis, dari bulan Juni sampai September. Artinya ada durasi waktu yang sudah ditetapkan. Untuk mengenai rentan waktu tersebut, itu capaian daripada target yang sudah ditetapkan dari pemerintah sendiri sudah menetap pada titik kapan? Mengingatkan kita sudah memasuki akhir bulan ini. Ya.
Kalau kita lihat dari 15.1 itu adalah jumlah kendaraannya lebih kurang 3.900.000 kurang lebih unit kendaraan. Wah, sudah 3.900.000 unit kendaraan itu yang kita hitungkan rupiah demi rupiah. Ya. Yang menjadi target penerimaan khususnya pajak kendaraan motor. Oke. Itu yang kita perhitungkan. Di dalam itu termasuk juga kendaraan-kendaraan yang masa pajaknya sudah berakhir 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang tidak melakukan pendaftaran atau registrasi kembali. Oh begitu dah. Inilah yang kita harapkan menjadi dorongan untuk memenuhi target yang telah kita tetapkan. Dari perjalanan pemutihan ini lebih kurang masih 280.000 unit. Dari total kendaraan yang disebut berapa tuh? Nah, di sini sudah terlihat wajib pajak yang taat pajak, wajib pajak yang mengikuti menikmati program stimulus ini. Nah, kalau kita lihat dari unit ini semua lebih kurang 88.143 unit. Artinya sudah sangat bagus progres yang saat ini terjadi, Pak Gadis ya? Tidak terlalu Belum, signifikasi karena ini masih jauh dari database 5+1 yang mana di situ tunggakan itu lebih kurang 1.198. Ya, kita kan tahu nih Pak Gadis, tiap tahun tuh pemerintah provinsi selalu di daerah manapun gitu ya, sering melakukan namanya program pemutihan. Apa yang menjadi persoalan sehingga orang tuh walaupun dilakukan pemutihan sulit menaati ataupun sulit istilahnya sebagai pelaku pajak gitu, taat pajak gitu kan? Nah, kalau kita lihat kenapa masih masyarakat wajib pajak khususnya datang untuk memenuhi kewajibannya, apakah ini karena punishment terhadap ketaatan yang masih rendah, atau juga bisa dilihat dari ekonomi masyarakat yang masih rendah juga. Nah, ini yang bisa saya lihat menjadi indikator kenapa dengan adanya pemutihan masyarakat tidak serta-merta berbondong-bondong memenuhi ketaatannya atas kealpaan, kelupaan dan sebagainya selama 3 tahun ataupun 4 tahun sebelumnya. Tapi kan ada pertumbuhan terus tiap tahun kan, setiap tahun tuh ada pertumbuhan kendaraan baru kan? Begini dia, kalau pertumbuhan kendaraan baru itu pasti. Kalau Sumatera Utara itu berkisar di 260.000 sampai dengan 300.000 unit kendaraan setiap tahun. Itu perkiraannya. Tapi ya, itu kan juga tidak berbanding lurus terhadap kewajibannya. Oh gitu juga ya? Ya, jadi kalau pertumbuhannya 260 sampai 300, sangat-sangat alhamdulillah di tahun berikutnya datang 50%, 60% itu udah sangat alhamdulillah. Oh ya, artinya kendaraan baru tadi juga ada juga penunggak pajak ya? Pasti. Oh gitu. Itu pasti. Bukan berarti dia kendaraan baru udah jadi rutin pajak. Bukan masalah persoalan kendaraan yang lama atau kendaraan baru ya? Itu pasti. Berarti kesadaran diri masyarakat sendiri yang kurang. Itu yang masih rendah. Jadi kenapa kepatuhan itu rendah? Jadi kalau kacamata saya melihat mungkin punishment ini yang masih tidak membuat masyarakat itu menjadi takut dan wajib. Takut dan wajib. Artinya ada kata kunci ya, takut ya. Kalau kira-kira melihat dari kata kunci takut dan wajib, apa yang bisa menjadi, kita bilang bukan penekanan ya, membuat kita ini memang bisa tergiring lah. Artinya teguran keraskah atau bagaimana yang membuat kita ini sebagai taat pajak ini betul-betul taat lah. Gitu. Nah, agar kita mestinya bisa menjadi masyarakat yang taat akan kewajiban kita terhadap pajak, ya kita kira memang kita bisa harus melahirkan suatu regulasi kuat dan mengikat. Regulasi kuat dan mengikat ya, itu dia. Nah, artinya kalau kita tidak memenuhi kewajiban kita bisa tersandera atas kepentingan-kepentingan kita lainnya. Contohnya nih gimana nih Pak Gadis? Ini agak menarik ini. Kalau contoh kecilnya saya rasa kalau kita melihat ke belakang pada zaman saat kita dilanda COVID. Pada saat kita dilanda COVID. Kenapa vaksin itu bisa menjadikan kekhawatiran, ketakutan bagi kita? Vaksin ya, sertifikat. Kalau kita tidak vaksin, kita kepentingan mau naik pesawat kita nggak bisa. Kepentingan kita mau masuk wilayah publik kita nggak bisa. Hal seperti itulah yang mau kita gambarkan.
Artinya bisa nggak kewajiban ini terintegrasi dengan afiliasi kepentingan-kepentingan kita lainnya? Pembatasan aktivitas lain ya? Ya, Oke. bila kita tidak memenuhi kewajiban kita akan tersendera atas kepentingan-kepentingan kita lainnya. Artinya upaya penguncian dari data diri tadi sehingga bisa terdeteksi contoh dia misalnya fokus di berkendara, kalau misalnya lewat jalur sini nggak boleh pakai nih karena kok nggak bayar pajak gitu. Kira-kira bahasanya begitu. Gitu kira-kira ya. Nggak boleh kalau lewat dari sini kok nggak bayar pajak. Kau nggak bayar pajak. Gitu Atau ya. begini, karena kau nggak bayar pajak, kau nggak bisa isi minyak. Bisa jadi ya. Hal seperti itu, kalau bisa kita integrasikan semuanya. Benar. Ya. Jadi ada upaya penekanan terhadap pembatasan aktivitas ke individualnya langsung ya, Betul. pelaku taat pajak tadi ya, masyarakat. Ya? Pasti kan kita masyarakat nih, kita punya kewajiban pajak apapun itu namanya. Tapi kan kita juga berafiliasi juga kemana-mana. Ya. Afiliasi kebutuhan ini, kebutuhan itu yang kita batasi. Sehingga memang dengan nantinya aktivitas itu terkunci, di situ akan terlihat bahwasanya memang tingkat kesejahteraan tidak mempengaruhi ketaatan berarti. Ya. Kan begitu. Ya. Tadi kan ada clue-nya tadi Pak Gadis bilang bahwasanya tingkat perekonomian itu mempengaruhi juga, bisa juga jadi kendala sehingga orang tidak taat pajak. Betul. Tapi dengan nanti ada pembatasan itu juga bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Apakah karena tidak sejahtera atau memang dia malas bayar pajak kan gitu. Kalau kita melihat kertas kerja pada saat kita menyusun target, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator bagi kita. Pertumbuhan ekonomi. Nah, pada saat ini kan kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kalau nggak salah positif ya, 5% kita gitu. Tapikah apakah itu berbanding lurus? Iya. Terhadap kita punya kewajiban. Bukan jadi satu pegangan juga itu kan gitu. Patokan ya. Itu tadi. Pada saat ini kita mempunyai salary yang bagus lah, yang positif lah, kita rasa kita mempunyai masukan dari sisi finansial fiskal kita yang baik. Tapi apakah dengan kita mempunyai uang kita itu menjadi orang yang taat terhadap kewajiban? Apakah sudah tentu atau belum tentu? Nah, belum tentu. Nah, Begitu dia. Gitu Tapi dia. kalau dengan ada pembatasan tadi kayak kita kemarin, wajib kita vaksin kan gitu. wajib. Kalau nggak bisa ada pesawat kita. Karena Kenapa? itu menjadi ketaatan. Kita jadi taat, harus vaksin. Harus taat. Minimal kayak kemarin ada yang berupaya mencari mengkamuflase, disiksa lagi. Siapa yang buat vaksin kartu vaksin, tangkap katanya. Betul. Itu penekanan intervensi yang memang harus dilakukan. Nah, yang menarik ini sekarang Pak Kadis, apakah itu kita bilanglah itu sebuah wacana atau keinginan atau impian daripada OPD lah, terkhusus Dispenda, menginginkan itu terjadi? Apakah itu sudah pernah di dalam pembahasan atau usulan atau bagaimana sistemnya? Atau dia nanti masuk dalam seperti apa, kategori peraturan kah, undang-undang kah? Begitu. Nah, saat ini regulasi itu ada. Regulasi ya. Di kita itu menganut mempayungi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Iya. Di pasal 74 kalau saya nggak salah dikatakan dengan tegas di situ 5 tahun plus 2 tahun tidak memenuhi kewajiban akan dihapus dari registrasi identifikasi. Itu pernah terjadi waktu itu kalau nggak salah saya di program Betul. Nah, betul. itu bagaimana itu? Nah, tapi kan sampai saat ini belum berjalan. Mungkin tim pembina Samsat Pusat masih melihat kajian-kajian lain sebelum ini dilaksanakan. Nah, Begitu. kalau kita berkaca lagi, itu Undang-Undang tahun 2009. 29 ya. Ini sudah tahun 2023. 14 tahun ada rentang Di waktu. mana clue-nya nih? Kenapa ini belum bisa kita laksanakan, belum bisa kita jalankan? Saya yakin dan percaya kalau ini dijalankan, pajak masyarakat mudah-mudahan insya Allah pasti akan taat akan kewajibannya. Oke, begitu dia. Jadi kalau dia sudah kendaraan tidak terregistrasi, dianggap bodong lah itu berarti. Dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Iya, nilai ekonomisnya. Nggak ada. Sementara dengan dia berpajak barulah diakui dari potongan nilai jual sehingga dia mendapatkan pajak tadi kan begitu. Nah, kalau masalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kami di bawah koordinasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Ya. saya rasa di saat ini di zaman-zaman digitalisasi, mungkin kita sudah sangat-sangat dekat pelayanannya kepada masyarakat. Dan kita juga sudah berusaha mampu untuk menjawab haknya masyarakat, yaitu kenyamanan, transparansi, Benar. dan ketetapan waktu. Iya. Nah,
Tapi masyarakat nggak mau juga manfaatkan itu. Karena sekarang melalui handphone aja masyarakat udah bisa bayar pajak Iya, nih. betul. Tinggal dia pencet, dia nggak usah datang lagi ke Samsat, dia bisa memenuhi kewajibannya. Ya, itu salah satu prestasi waktu itu ketika launching merasa terbantu. Banyak juga masyarakat yang sudah terbantu memang Iya. dengan program itu. Betul. Kalau bisa kita bayangkan Samsat itu konvensionalnya 5 tahunan atau administrasi pengurusan mutasi atau BBN. Itu adalah Samsat. Yang lainnya bisa dilaksanakan di luar Samsatan. Tapi menjadi ini Pak Gadis, ada lagi beberapa manfaat mungkin yang belum diketahui masyarakat, yaitu ketika orang kita bilanglah asuransi jasara harja ya, kita tahu itu. Banyak kan orang tidak memahami ketika dia taat pajak, dan kita bilanglah jauh-jauh insiden itu terjadi. Tapi dengan dia taat pajak kendaraannya hidup, kan ada nilai yang mereka, nilai hal positif yang mereka dapat berupa santunan-santunan dengan akumulasi perhitungan dan jasa, kan? Sangat positif sekali dari rekan kita Jasara Harja. Kalau nggak salah ada beberapa kategori, baik itu luka ringan, luka berat, lumpuh ataupun meninggal dunia. Kalau saya nggak salah nanti mohon dikoreksi, kalau nggak salah meninggal dunia itu 25 juta atau 50 juta. Nilai yang sangat fantastis juga kan? Itu dia nilai fantastis. Padahal kewajiban masyarakat itu terhadap SPDKLJ, sepeda motor itu mungkin hanya 75.000 atau nggak salah saya 75.000, kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya itu adalah 125.000. Iya. Setahun sekali. Setahun sekali ya. Iya. Tapi mereka sudah mendapat keuntungan tuh, meskipun baru bayar besok ketabrak meninggal. Itu kan hal yang kita inginkan. Itu kan hal yang bukan kita inginkan. Seandainya Tapi kan. pemerintah di situ hadir. Benar-benar. Pemerintah di situ sudah hadir. Kita nggak tahu rentan waktu. Misalnya hari ini dia bayar, besok tabrakan, dapat 25 juta kan Pemerintah lumayan. hadir. Benar-benar. Pemerintah hadir. Artinya bagi masyarakat, Iya. jangan takut atau jangan merasa dirugikan dengan Anda sebagai taat pajak. Karena jika Anda bayar taat pajak, berarti Anda mendukung terjadinya pertumbuhan pembangunan yang sangat signifikan. Selain seandainya pertumbuhan pembangunan, apa sih manfaat yang dari PAD kita tadi disalurkan, Pak Kadis? Nah, Sumber-sumber pajak tadi itu, kemana saja penyalurannya, agar masyarakat tahu. dari 5 pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, itu semua dikembalikan, termanfaatkan kepada masyarakat kembali. Artinya, kami di pemerintah, hasil pajak yang kita pungut itu, kita juga harus dapat menjawab, kalau istilah kita di penyusunan APBD namanya mandatory spending. Ya. Mandatory spending itu ada beberapa seperti katakan kesehatan, dia harus 20% dianggarkan untuk kesehatan dari jumlah APBD. Untuk infrastruktur dia sekian persen, untuk pendidikan dia ada sekian persen. Kalau nggak salah saya itu infrastruktur itu paling besar itu. Ya. Nah, infrastruktur jalan ya, termasuk ya. Jalan, Pasum ya. jembatan, fasilitas umum yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, fasilitas umum yang menjadi kewenangan provinsi. Itu semuanya. Pendidikan, kita bangun sekolah, kita membuat ruang kelas baru. Semuanya dari situ. Termasuk rumah sakit juga, rumah sakit daerah yang Semua saat ini rumah sakit kesehatan. di era Pak Gubernur, rumah sakit haji itu udah begitu mewah ya. Tower itu, tower itu dari pajaknya kita. Nah, kenapa tower itu menjadi suatu program pada pemerintah sebelumnya, di zaman Pak Gubernur Edi Rahmayadi, karena itu untuk menjawab agar kita masyarakat tidak berbondong-bondong lagi menyeberang. Benar. Untuk melakukan perobatan demi kesehatan masyarakat. Maka dibentuklah itu rumah sakit dengan tower itu dengan fasilitas yang bisa berimbang dengan rumah sakit yang ada di Pulau Penang. Selain itu juga dengan kondisi kita tahu sekarang, mungkin masyarakat juga tahu bahwasanya hari ini Sumatera Utara juga sebagai tuan rumah PON ya. Artinya beberapa infrastruktur atau fasilitas yang akan menunjang suksesnya pelaksanaan PON ini kan adanya pembangunan juga. Apakah itu juga ada alokasi ke situ dari sumber pendapatan asli daerah tadi? Semuanya termasuk dicurahkan untuk kebutuhan kemanfaatan itu. Kita memang juga dibantu oleh pemerintah pusat dari APBN. Namun terkait dengan kebutuhan kesiapan kita sebagai tuan rumah PON, APBD juga menyokongnya dari situ. Pajak juga dari situ. Siap. Jadi kalau Bang Edoy, pernah saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Tidak ada
satu pemerintahan pun yang kuat secara finansial tanpa kontribusi dari pajak. Pajak, benar-benar. Tidak ada yang kuat satu pemerintahan pun secara finansial tanpa kontribusi dari pajak. Artinya peranan pajak ini sebagai sendi utama dalam pembangunan di daerah itu memang itu real itu ya, sangat real ya. Nah, kadang-kadang kan kita itu yang kita hadapin masyarakat. Masyarakat menggerutu atas ketidaknyamanan jalan, lubang, segala macam. Dari mana kita membiayai itu? Kalau nggak dari masyarakat juga. Semuanya kan pasti ditumpahkan ke situ. Benar. Itu kebutuhannya. Bukan nggak kemana-mana. Karena di era-era zaman sekarang ini masyarakat kan sudah semakin cerdas, semakin tahu, semakin kepo. Bisa ngelihat APBD itu kemana dibuat. Semuanya kan apa namanya itu? Informasi publik. Jelas dia. Jelas. Terbuka ya. Iya, itu terbuka semuanya. Ini penutup terakhir nih Pak Kadis. Ini kita akan tahu nih bahwasannya durasi waktu untuk pelaksanaannya hanya menghitung kurang lebih sepekan lah akan habis. Apakah ada kemungkinan perpanjangan pelaksanaannya atau memang berakhir pada akhir bulan ini saja? Nah, terkait dengan apakah ada perpanjangan, mungkin nanti saya izin melapor kepada Pak Sekretaris Daerah ataupun Pak Gubernur terkait dengan kebutuhan perpanjangan ataupun ini tidak diperpanjang. Saya akan melapor kepada pimpinan dengan menyampaikan kondisi keadaan penerimaan dan capaian target ya. Dan capaian target yang telah kita laksanakan sampai dengan bulan September ini. Oke, begitu ya. Jadi ini Pak Kadis, terima kasih buat waktunya sudah memberikan pemaparan sedikit kepada masyarakat. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Sedikit pesan khusus atau bahasa yang untuk menggugah hati masyarakat agar lebih antusias lagi memanfaatkan momen seperti ini. Karena ini kan pemutihan ini merupakan memberikan keringanan sanksi kepada masyarakat atau pelaku taat pajak lah gitu. Boleh disampaikan Pak Kadis kepada masyarakat yang ada di Sumatera Utara khususnya? Buat seluruh masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, dalam kesempatan ini terima kasih penabur sudah mengundang saya terkait informasi apakah itu pajak, apakah itu manfaat dari pajak sendiri. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua masyarakat, pajak kita membangun Provinsi Sumatera Utara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadis, terima kasih pemirsa. Tunggu sajian podcast berikutnya bersama tokoh-tokoh dan juga para petinggi pejabat Sumatera Utara dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat publik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.